Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nada Salfaira dari kelas FAS F Daruna. Di video kali ini saya akan membahas salah satu materi biologi yaitu tentang sel. Yuk langsung aja ke videonya. Seperti yang kita ketahui, sel adalah unit organisasi terkecil dalam kehidupan, yang artinya seluruh fungsi dalam kehidupan telah diatur dan dijalankan di dalam sel. Berdasarkan jumlah selnya, makhluk hidup dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu multiselular dan uniselular. Uniselular artinya makhluk hidup tersusun dari satu sel tunggal, sedangkan multiselular artinya makhluk hidup tersusun dari banyak sel. Kata sel sendiri berasal dari kata Latin yaitu cellulae yang artinya kamar-kamar kecil. Sel pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Robert Hooke pada tahun 1665. Pada saat itu, beliau sedang mengamati sayatan gabus pada batang tumbuhan yang sudah mati menggunakan mikroskop sederhana. Kemudian Robert Hooke menemukan adanya ruang-ruang kosong yang dilapisi oleh dinding tebal. Kemudian beliau menamakannya dengan sebutan cellulae atau yang artinya sel. Berdasarkan keadaan intinya, sel dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sel prokariotik dan yang kedua adalah sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti dan juga tidak memiliki sistem endomembran. Contohnya seperti sel bakteri. Kebalikannya, sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti dan juga memiliki sistem endomembran. Contohnya seperti sel jamur, sel tumbuhan, dan sel hewan. Nah, apa sih membran inti dan sistem endomembran itu? Jadi, membran inti adalah selaput pembungkus nukleus yang melapisi inti sel. Bagian sel ini bertugas sebagai pelindung serta pemisah dari organel sel lainnya. Sedangkan sistem endomembran adalah suatu kumpulan organel sel yang membentuk menjadi sistem kesatuan yang saling memengaruhi antara organel satu dengan organel lainnya. Nah, di sini saya sudah punya gambar sel prokariotik beserta struktur-strukturnya. Nanti gambarnya akan saya tampilkan di sini supaya hasilnya lebih jelas. Jadi, sel prokariotik itu memiliki 9 struktur. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel adalah lapisan terluar yang berfungsi sebagai pelindung inti sel dari lingkungannya. Kemudian ada dinding sel. Dinding sel ini berfungsi sebagai pelindung kedua setelah membran sel. Kemudian kapsul. Kapsul berfungsi sebagai pelindung ketiga setelah membran sel dan dinding sel. Kemudian ada yang namanya sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan matriks atau zat berupa gel yang berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi metabolisme di dalam zat. Kemudian ada ribosom. Ribosom merupakan struktur sel prokariotik berupa butiran yang berfungsi untuk memperbaiki protein. Kemudian ada mesosom. Mesosom adalah struktur sel prokariotik yang terletak pada dinding sel dan berfungsi sebagai penghasil energi melalui proses respirasi sel, yang kemudian energi ini akan digunakan untuk aktivitas di dalam sel. Selanjutnya ada pili atau yang disebut juga dengan bulu rambut. Pili ini berfungsi sebagai alat perekat bakteri pada permukaan dasar. Kemudian ada nukleoid atau yang disebut juga dengan nukleus. Nukleus ini adalah struktur sel prokariotik yang terletak pada bagian pusat sel. Jadi nukleus ini berfungsi sebagai pusat kegiatan yang terjadi di dalam sel. Kemudian yang terakhir ada flagella. Nah, flagella ini adalah struktur sel prokariotik yang tersusun dari mikrotubulus yang berfungsi dalam pergerakan sel. Nah, setelah membahas struktur dari sel prokariotik, sekarang saya akan membahas struktur dari sel eukariotik. Di sini saya sudah punya gambar sel eukariotik beserta strukturnya. Sama seperti tadi, gambarnya akan saya tampilkan di sini supaya hasilnya lebih jelas. Berbeda dari sel prokariotik tadi, sel eukariotik ini memiliki 11 struktur. Yang pertama itu ada dinding sel. Dinding sel ini memiliki fungsi sebagai pelindung inti sel.
Kemudian ada membran plasma atau yang disebut juga dengan membran sel. Membran sel ini memiliki fungsi yang sama seperti dinding sel, yaitu sebagai pelindung inti sel. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme yang terjadi di dalam sebuah sel. Kemudian ada ribosom. Ribosom ini berfungsi untuk memperbaiki protein. Kemudian ada lisosom. Lisosom ini merupakan kantung yang terikat pada membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik. Nah, lisosom ini memiliki fungsi untuk mengontrol pencernaan intraseluler dalam keadaan apapun. Kemudian ada sentrosom. Sentrosom ini memiliki fungsi untuk membantu pembelahan sel pada sel hewan. Selanjutnya ada nukleus. Nukleus ini memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan yang terjadi di dalam sel. Kemudian ada nukleolus. Nukleolus ini berfungsi untuk mensintesis berbagai macam molekul RNA yang berfungsi dalam proses perakitan ribosom. Kemudian ada kompleks Golgi. Kompleks Golgi ini berfungsi sebagai organ sekresi yang mengeluarkan zat yang masih diperlukan. Kemudian ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini dapat disebut juga dengan RE. RE ini terbagi menjadi dua, ada RE halus dan RE kasar. RE halus memiliki fungsi untuk mensintesis lipid, glikogen, kolesterol, dan gliserida. Sedangkan RE kasar berfungsi untuk mengumpulkan protein ke membran sel. Kemudian yang terakhir ada mitokondria. Mitokondria ini berfungsi untuk menghasilkan energi yang dikenal sebagai ATP untuk sel melalui serangkaian reaksi kimia. Oke, cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah menonton.